日本快要被上海人占领了，据说日本的房子都快被中国人买光。 Jepang akan segera disalip oleh orang-orang dari Shanghai. Dikatakan bahwa orang China membeli hampir semua properti real estate di Jepang, dengan warga Shanghai memimpin. Media Jepang melaporkan bahwa 70% pembeli asing di Osaka adalah orang China dan 30% di antaranya berasal dari Shanghai. Mengapa semua orang dari Shanghai berbondong-bondong membeli properti di Jepang tahun ini? Saya dengar dari seorang teman di Shanghai ada dua alasan utama. Pertama, tingkat imbal hasil sewa rumah di Jepang sangat tinggi, terutama di kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka di mana tingkat imbal hasil sewa tahunan bisa mencapai 6%. Ini jauh lebih baik daripada menyimpan uang di bank. Kedua, meskipun Jepang bukan negara imigrasi, tidak ada pembatasan besar bagi orang asing untuk tinggal atau membeli properti di sana. Selama Anda punya paspor, Anda bisa membeli properti dengan mudah. Alasan kedua adalah harga properti di Jepang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan China. Harga per meter persegi di Tokyo sekitar 40.000 yen dan di Osaka sekitar 20.000 yen. Poin utamanya adalah properti di Jepang dilengkapi dengan kepemilikan permanen dan tidak ada area publik bersama. Ketika Anda membeli rumah, bahkan tanah di bawahnya pun milik Anda. Berbeda dengan di China, jika Anda memperoleh izin tinggal permanen, Anda bisa menikmati manfaat yang sama seperti penduduk lokal, seperti perawatan kesehatan gratis untuk lansia dan anak-anak. Jepang sangat dekat dengan China, jadi Anda bisa bolak-balik hanya dalam beberapa jam, dan hampir tidak ada perbedaan waktu. Beberapa warganet mengatakan itu menunjukkan bahwa tempatnya pasti bagus jika orang memilih pergi ke sana, dan makanannya lebih sehat, serta Anda mungkin hidup lebih lama. Sebuah keluarga kelas menengah dari Shanghai baru-baru ini pindah ke Jepang dan berbagi pengalaman mereka di Douyin. 卖掉上海的老房子，我们一家带着800万去了日本大阪。 Kami menjual rumah lama kami di Shanghai dan pindah ke Osaka dengan 8 juta yen. Kami tidak bisa membawa orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetapi uang itu setara dengan sekitar 160 juta yen. Setelah tiba di Osaka, saya menghabiskan 3 juta yen untuk membeli rumah di kota dengan taman dan garasi. Lokasinya sangat nyaman, dekat dengan sekolah, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit, dan hanya 5 menit berjalan kaki dari stasiun kereta bawah tanah. Rumah dan tanah di Jepang memiliki kepemilikan permanen, dan sudah didekorasi dengan baik, jadi kami bisa langsung pindah. Anak-anak saya bersekolah gratis dan perawatan kesehatan juga gratis. Orang dewasa hanya perlu membayar 30% dan sisanya ditanggung asuransi. Kami tidak perlu khawatir tidak punya uang untuk perawatan medis. Pria itu mengatakan mereka senang melakukan perjalanan darat bersama anak-anak mereka dan mereka membeli Toyota Prado yang harganya lebih dari 700.000 yen di China tetapi hanya sekitar 300.000 yen di Jepang. Dia juga berinvestasi dalam sebuah penginapan, guest house. Dia optimis tentang perkembangan Osaka di masa depan dengan tingkat imbal hasil investasi sekitar 5% setiap tahun. Meskipun dia tahu beberapa orang memiliki pandangan negatif tentang Jepang, dia berbagi bahwa ini adalah pengalaman hidup nyata keluarganya dan dia merasa Jepang adalah tempat yang baik untuk ditinggali. Warganet meninggalkan komentar menanyakan bagaimana Anda mentransfer uangnya. Tolong berbagi dan bagaimana kami bisa pergi ke sana jika kami tidak punya uang. Sejak lockdown ketat COVID-19, banyak orang China yang merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka telah berimigrasi ke luar negeri. Dengan Jepang melonggarkan persyaratan visa, tidak hanya orang kaya, tetapi juga kelas menengah China telah pindah ke Jepang. Orang China kini menjadi kelompok asing terbesar di Jepang. Menurut data imigrasi Jepang, pada akhir tahun 2024, jumlah orang China yang tinggal di Jepang akan mencapai 870.000 dan diperkirakan akan melebihi 1 juta pada tahun 2026. Berbeda dengan generasi imigran China sebelumnya yang kebanyakan adalah pelajar, pekerja magang, atau pekerja yang kesulitan, imigran China baru-baru ini umumnya lebih kaya dan lebih melek finansial. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra tujuan luar negeri lainnya, banyak yang memilih Jepang. Saat ini, imigran China mendominasi kategori visa dengan nilai tertinggi di Jepang. Pada tahun 2023, 51,3% pemegang visa manajemen dan administrasi dan 65,7% profesional tingkat tinggi adalah orang China. Sebaliknya, jumlah warga negara China yang memegang visa magang teknis terus menurun karena visa ini tidak mengizinkan pemegangnya membawa keluarga. Pada tahun 2015, China adalah kelompok terbesar pekerja magang teknis dengan lebih dari 38.000 orang, mencakup 43% dari total. Namun, tahun lalu, China telah turun ke peringkat keempat dengan hanya 7,4%. Gelombang baru imigran China kaya menuju ke kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka, memengaruhi pasar perumahan mewah dan meningkatkan persaingan untuk sekolah internasional elit. Bagi kelas menengah atas dari China, apartemen bertingkat tinggi di area Teluk Tokyo 40% lebih murah daripada properti setara di Beijing. Kualitas dan lokasinya lebih baik. Beberapa lebih memilih kehidupan yang lebih sederhana di Osaka di mana biaya sewa lebih rendah.
Selama dekade terakhir, jumlah orang China di Osaka meningkat hampir 2 kali lipat. Dan di beberapa lingkungan, 90% penduduknya adalah orang China. Seorang pria berusia 60-an dari China berkata, butuh sekitar 2 jam dari Bandara Kansai ke rumah orang tua saya di Shanghai, dan rasanya seperti berada di China. Semakin banyak orang tua China yang ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan di Jepang. Distrik Bunkyo di Tokyo, tempat Universitas Tokyo dan beberapa sekolah negeri terbaik di kota, telah melihat jumlah anak non-Jepang di daerah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak 2019, dengan anak-anak China mencakup separuh dari anak-anak yang baru ditambahkan. Per November tahun 2024, Universitas Tokyo memiliki 3.545 mahasiswa China, mencakup sekitar 70% dari semua mahasiswa asing dan lebih dari 10% dari total populasi mahasiswa. Seorang mahasiswa pascasarjana China berusia 27 tahun di Universitas Tokyo memberitahu Nikkei Asia. Di universitas-universitas China, standar penerimaan tidak hanya didasarkan pada nilai ujian, tetapi juga mempertimbangkan tempat lahir pendaftar. Tetapi Universitas Tokyo tidak memperlakukan pendaftar asing secara tidak adil. Standar penerimaan di Universitas Tokyo jelas lebih rendah dibandingkan dengan Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Bagi banyak imigran China baru yang memilih Jepang, keuntungan negara ini meliputi kedekatannya, iklim yang cocok, sistem jaminan sosial yang berkembang dengan baik, dan tradisi budaya bersama. Di Tokyo, Anda bisa melihat gaya arsitektur elegan dari dinasti Tang dan Song di China, yang telah dilestarikan secara sistematis dan lengkap di Jepang. Komunitas China yang muncul di Jepang tidak berbahasa Jepang dan cenderung tetap terisolasi dari masyarakat Jepang. Mereka berkomunikasi melalui grup daring dan membangun ekosistem mereka sendiri. Beberapa kota di Jepang bahkan telah mengembangkan pecinan. Di beberapa toko buku berbahasa China di Tokyo, orang China pergi ke sana untuk membaca, menghadiri kuliah berbahasa China, dan sering mengadakan seminar yang membahas ide-ide dan kejadian terkini. Mer Di, seorang ilmuwan terkenal di sebuah perusahaan kimia yang telah tinggal di Jepang selama 30 tahun, mengatakan bahwa ada lebih banyak pekerjaan daripada orang di Jepang dan anak muda dari China umumnya lebih proaktif dalam pekerjaan mereka dibandingkan orang Jepang. Perusahaan-perusahaan besar bersedia mempekerjakan mahasiswa China. Saya juga mendengar bahwa beberapa orang mengatakan pasar kerja domestik sulit, jadi mereka memilih untuk tinggal dan bekerja di Jepang. Merdi menambahkan, dalam hal kehidupan sehari-hari, produk Jepang umumnya sangat aman dan menawarkan nilai yang sangat baik untuk uang. Kualitas layanannya jauh lebih tinggi daripada di China. Juga, semuanya menggunakan karakter China, kanji, hanzi, jadi bahkan orang lanjut usia yang tidak mengerti bahasa Jepang tidak kesulitan berbelanja. Selain itu, ambang batas visa investasi rendah. Hanya dengan 250.000 hingga 300.000 yen, Anda bisa mendapatkan visa jangka panjang, dan Anda juga bisa membawa keluarga Anda untuk menikmati manfaat seperti asuransi kesehatan melalui hubungan kerja. Mer Wei, seorang mahasiswa China yang belajar di Tokyo, mengatakan bahwa untuk imigrasi ke Jepang, bisa melalui studi atau investasi. Keduanya memiliki persyaratan, tetapi ambangnya jauh lebih rendah daripada di negara-negara barat. Namun, bahasa adalah hambatan utama karena tidak banyak orang di China yang belajar bahasa Jepang. Dia melanjutkan, untuk imigrasi investasi, Anda harus menjalankan bisnis nyata di Jepang. Modal awal harus lebih dari 250.000 yen, dan Anda perlu mengoperasikan bisnis selama beberapa tahun, yang totalnya mencapai beberapa juta. Mengenai mahasiswa, beberapa datang hanya untuk mendapatkan gelar. Jepang memiliki universitas yang bisa dimasuki kebanyakan orang, dan mendapatkan gelar di sini lebih mudah. Mer Wei menyebutkan bahwa biaya hidup di Jepang tidak terlalu tinggi, dengan biaya kuliah sekitar 50.000 yen per tahun. Biaya hidup bergantung pada gaya hidup seseorang, tetapi 50 hingga 60.000 per tahun sudah cukup, meskipun mungkin ketat. Setelah lulus, jika mahasiswa ingin tinggal di Jepang, mereka bisa beralih dari visa pelajar ke visa kerja. Sangat mudah mencari pekerjaan asalkan Anda tidak terlalu pilih-pilih. Dia berkata, dalam 2 tahun terakhir, banyak orang dari China datang. Guru sekolah bahasa kami mengatakan ada lebih banyak orang China, tetapi mahasiswa China berbeda dari mahasiswa dari negara lain. Kebanyakan orang China tidak bekerja paruh waktu. Saya tidak tahu latar belakang keluarga mereka, tetapi kemungkinan besar mereka berbisnis atau berasal dari daerah kaya seperti Beijing dan Shanghai. Mer Wei juga menyoroti kenyamanan Jepang. Dia berkata, Jepang dekat dengan China. Tiket pulang pergi bisa semurah 1.000 hingga 2.000 yen, yuan, jika murah. Dan bahkan saat mahal, hanya sekitar 3.000 hingga 4.000. Terkadang terbang kembali ke China lebih murah daripada penerbangan domestik. Dalam hal bahasa, dia mencatat bahwa berbicara bahasa China kepada orang Jepang tidak akan membantu, tetapi ada banyak orang China di Jepang, terutama di industri jasa. Banyak asisten toko berbicara bahasa China, dan beberapa toko bahkan menggunakan bahasa China untuk layanan pelanggan. Analis percaya bahwa bagi elit kaya China, imigrasi ke Jepang mungkin dimotivasi tidak hanya oleh faktor ekonomi dan budaya, tetapi juga oleh faktor politik.
Sejak lockdown ketat COVID-19 yang diterapkan oleh PKC, semakin banyak orang China yang kecewa dengan lingkungan politik di China. Frustrasi akibat langkah-langkah lockdown yang keras, ketidakstabilan politik, persaingan China-AS yang semakin intensif, dan peraturan yang lebih ketat dalam lingkungan bisnis telah membuat kelas menengah gelisah. Beberapa taipan bisnis dan intelektual juga telah pindah ke Jepang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Seorang jurnalis dari Beijing yang pindah ke Jepang pada tahun 2023 menyatakan bahwa lockdown ketat COVID-19 mengubah perspektifnya. Dia menjelaskan selain pendidikan anak-anaknya dan keamanan aset jangka panjang keluarganya, dia mencari kebebasan berpikir dan berbicara. Pindah ke Jepang telah memberi sebagian orang China keberanian untuk mengkritik pemerintah mereka. Seorang warganet berkomentar, bagi sebagian pemilik bisnis, pertimbangan politik mungkin lebih berat. Mereka mungkin tidak menghasilkan sebanyak di Jepang seperti di China, tetapi faktor ekonomi adalah hal kedua. Mereka merasa lingkungan politik China memburuk setiap hari dan takut bisa kembali ke sesuatu seperti Korea Utara. Mereka ingin melarikan diri lebih awal untuk memiliki pilihan cadangan, mendapatkan status di Jepang, dan bisa kembali jika terjadi sesuatu sehingga mereka selalu bisa kembali ke Jepang. Mer yang telah tinggal di Tokyo selama bertahun-tahun menyatakan bahwa Jepang mencabut semua langkah pengendalian COVID-19 mulai Maret tahun 2023, dan sejak itu terjadi masuknya mahasiswa internasional dan imigran investasi secara signifikan. Dia mengatakan dari Maret tahun 2024 hingga sekarang, komunitas China di Jepang, terutama di Tokyo, telah membuat kemajuan besar. Beberapa toko buku fisik telah dibuka dan ada berbagai organisasi saling membantu, klub buku, dan berbagai macam aktivitas yang bermunculan. Ini tidak ada sebelumnya. Saya sudah berada di Jepang selama lebih dari 10 tahun dan selama waktu ini hampir tidak ada komunitas China. Dulu berpusat di sekitar kedutaan China dengan beberapa asosiasi Zemlasestovo, kampung halaman, asosiasi bisnis, dan organisasi profesional. Dia menambahkan, jelas ada lebih banyak topik publik yang dibahas, dan diskusi ini sering melibatkan politik di China. Banyak suara kritis telah muncul. Dalam lingkungan kebebasan berpendapat di Jepang, orang memang bersedia menyampaikan pikiran mereka. Saya telah melihat beberapa orang berani mengkritik pemerintah. Beberapa bahkan telah membuat saluran YouTube untuk secara terbuka mengkritik Partai Komunis China. Profesor Akio Takahara, seorang ilmuwan politik dan ahli China di Universitas Tokyo, mengatakan bahwa 100 tahun yang lalu semua revolusioner itu datang ke Jepang dan menemukan bahwa Jepang adalah basis yang baik untuk mempersiapkan perubahan politik. Jepang bisa memainkan peran serupa di masa depan. Seorang korban penipuan P2P dari China berbagi bahwa dia pindah ke Jepang demi kebebasan berpendapat. Dia telah ditipu lebih dari 700.000 yuan di China dan dianiaya oleh polisi dan pengadilan. Tujuan utamanya pergi adalah untuk mengungkap mereka yang telah menganiayanya. Dia sangat setuju dengan gagasan bahwa Jepang adalah basis untuk aktivitas anti-PKC. Dia berkata, bagaimanapun juga, di setiap negara di luar negeri, mungkin ada organisasi yang ingin menentang PKC. Dia juga menyebutkan bahwa dia merasa sebagian besar orang di China telah melihat sifat asli PKC, meliputi semua kelas sosial, dengan proporsi yang lebih tinggi di kelas atas. Dia mengatakan dari komentar-komentar di Weibo dan Douyin, Anda bisa mengetahui bahwa jika hanya ada beberapa komentar pada sebuah postingan dengan ratusan ribu suka, itu menunjukkan bahwa PKC telah menghapus sebagian besar komentar. Di video yang belum dihapus, ada banyak komentar sarkastik tentang PKC. Dia berkata, Anda bisa tahu bahwa kebanyakan orang tidak menyukai PKC, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan. Tidak ada yang berani memimpin. Tidak mungkin meninggalkan keluarga mereka dan mengangkat senjata melawan pemerintah. Selama PKC masih punya uang untuk mengontrol antek-anteknya, tidak akan ada perlawanan berarti di China, kecuali jika mereka tidak lagi mampu membayar antek-antek itu atau jika antek-antek itu sendiri bangkit berunjuk rasa. Namun, tampaknya sekarang mencapai tujuan ini tidak sulit karena sebagian besar kekayaan China dikendalikan oleh Partai Komunis China. Jadi, setelah ekonomi China mengalami penurunan signifikan, uang partai tidak akan lagi mampu menghidupi orang-orang itu. Seorang warganet berharap bahwa di masa depan, Jepang bisa memainkan peran serupa seperti yang dilakukan 100 tahun lalu ketika membina para reformis dan tokoh oposisi China. Dia mengatakan bahwa Jepang secara bertahap mulai menarik beberapa aktivis pro-demokrasi liberal dan YouTuber yang sebelumnya berada di Amerika Serikat, Eropa, atau Thailand. Jepang menawarkan kondisi yang hebat dan orang-orang ini sedang mempertimbangkan untuk datang ke Jepang untuk melakukan aktivitas terkait. Dia percaya apakah ini menjadi peluang sangat bergantung pada sikap pemerintah Jepang dan bagaimana masyarakat sipil Jepang memandang gerakan yang berkembang ini. Salah satu alasan penting mengapa pemerintah Jepang mengizinkan sejumlah besar orang semacam itu adalah bahwa mereka bisa menjadi kartu tawar-menawar dalam negosiasi di masa depan dengan PKC. Dengan kata lain, Jepang bisa menekan mereka dengan keras atau diam-diam mendukung mereka. Analis percaya bahwa situasi saat ini lebih rumit dibandingkan seabad yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang China yang telah tercuci otaknya datang ke luar negeri melakukan
melakukan aktivitas yang memalukan. Beberapa tentara 50 sen dan pinky kecil, nasionalis sangat bermasalah. Ini telah menyebabkan banyak penduduk lokal memiliki kesan yang sangat negatif terhadap orang China, dengan Jepang menjadi yang paling terpengaruh. Insiden anti-Jepang yang konstan di China daratan telah membuat orang Jepang sangat tidak puas dengan China. Bagi banyak orang Jepang biasa, sulit membedakan antara China dan PKC. Mereka merasa sulit memahami bahwa tentara 50 sen dan pinky kecil tidak mewakili mayoritas orang China. Merje, seorang profesional keuangan dari Shanghai, mengatakan dia memahami orang Jepang dengan baik dan mencatat bahwa mereka memiliki perasaan yang rumit terhadap China. Dia mengatakan bagi orang Jepang, mereka merasa bersalah atas perang yang mereka lancarkan terhadap China. Pada tahun 1980-an, saat puncak ekonomi Jepang, banyak orang China pergi ke Jepang untuk bekerja dan mendapatkan upah 300 kali lipat. Saat itu, orang Jepang memiliki perasaan superioritas umum terhadap orang China. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, setelah ledakan ekonomi China, arogansi PKC dan kebijakan cuci otak anti-Jepang telah membuat orang Jepang merasa jijik sekaligus takut terhadap China. Namun, orang Jepang masih merasa unggul secara budaya karena mereka percaya merekalah pewaris sejati peradaban China. Mereka berpikir bahwa begitu orang China tinggal di Jepang untuk sementara waktu, mereka akan berasimilasi secara budaya. Merje berbagi, saya pernah punya karyawan Jepang bernama Honma. Dia memberitahu saya bahwa setiap kali dia datang dari Jepang ke Shanghai, dia akan menghabiskan seminggu dengan masalah perut dan kemudian dia akan segera belajar menyeberang jalan saat lampu merah. Tetapi begitu dia kembali ke Jepang, dia tidak bisa berjalan atau berbicara dengan benar. Dia butuh waktu seminggu untuk menyesuaikan diri. Honma memberitahu Merje, Anda tidak terlihat seperti orang China. Ketika Merje bertanya mengapa, dia berkata, karena Anda tidak mendukung negara Anda. Merje menjawab, saya adalah orang China sejati. Orang China sejati tidak mendukung pemerintah saat ini. Saya mendukung negara saya, tetapi PKC tidak mewakili negara saya. Honma tampaknya mengerti. Merje yakin bahwa semakin banyaknya orang China yang datang ke Jepang adalah hal yang baik karena orang-orang ini sebagian besar terbangun, sadar, dan stabil secara finansial. Melalui interaksi dengan orang Jepang, mereka akan mengubah pandangan mereka. Tentara 50 sen dan Little Pink akan segera tersingkir karena mereka memiliki pola pikir dan fondasi ekonomi termiskin.